Pada saat penyanderaan tersebut terjadi, sempat nggak kalian mencoba negosiasi sendiri? Sempat. Sempat? Di kapal. Di? Masih di kapal. atas kapal. Pada saat pertama kali itu? Iya. Seperti apa? Jadi waktu itu kan mereka minta ini, memang minta uang. Minta uang? Oke. Jadi tapi jumlahnya lebih besar lagi, 150 juta peso. 150 juta peso? Sekitar 45. Miliar. Minta Sekitar uang ke 45. siapa? Jadi mereka sudah ngomong ke kapten, jadi kapten yang tawar-menawar di bawah. Akhirnya sampai segitu. Sampai 15 juta, Sampai 50 juta peso. 50 juta peso. Itu tawar-menawar awalnya? Iya. Tawar-menawar dengan kapten? Ya kapten yang tawar-menawar di bawah. Karena kita bilang di situ 150 juta peso untuk ukuran Indonesia itu besar sekali. Kalau dirupiahkan. Sekitar 45 miliar. Itu besar untuk ukuran duit Indonesia. Tapi mereka itu minta uang ini dari company kan? Iya. Dari company. Jadi Berarti mereka nego dulu ke kita. sempat telepon dengan company-nya Enggak. langsung? Jadi di kapal itu mereka udah jelasin mau minta tebusan sekian. 150 juta peso. Nego dulu? Kita langsung nego di atas kapal. Karena kita udah mikir kalau 150 juta perusahaan mau kasih apa enggak. Oh, oke. Oke, itu nego tentang uangnya ya, Yo. berapa ya? Nah, pada saat sudah diculik di hutan dan sebagainya, sempat nego lagi nggak untuk pembebasan? Udah nggak tahu. Negosiasi itu Nggak, kalian Nggak. sempat nego Nggak. nggak maksudnya? Enggak berani, enggak ada yang berani ngomong. Udah nggak ada yang berani ngomong? udah nggak. Jadi tidak ada komunikasi dua arah udah sama sekali, kecuali ditanya? Iya. Iya. Jadi mereka bertanya, kami menjawab. Terkecuali mau buang air, baru kami ngomong ke mereka. Oke, jadi kalian sama sekali udah tidak berusaha untuk bicara apapun dengan mereka? Kenapa sih kok kalian takut? Emangnya sebelumnya ada kejadian apa dulu? Ada yang ngomong terus mereka melakukan tindakan apa gitu? Atau Nah itu Enggak gimana? ada, karena di situ udah memang dibilang sama mereka ini udah terakhir. Udah 50 ini udah paling kecil. Udah nggak ada lagi negosiasi. Udah nggak ada lagi negosiasi buat turun lagi. Nah, artinya kalian tahu kalau tidak dibayar apa yang terjadi tahu? Ya mungkin ya kayak orang Kanada juga, cuma ya puji Tuhan nggak sampai terjadi seperti itu, tapi Tapi pikiran itu ada dong berarti? ada. Iya, ada pikiran seperti itu. Oke. Dan kalian tahu bahwa pemerintah kita nggak akan bayar? Kalau masalah pemerintah kita nggak tahu karena di sana memang udah buta, nggak ada lagi komunikasi, koran pun nggak ada. Ya. Semua memang ya udah buta berita lah. Berita. Nah, bukankah perusahaan kalian janji untuk bayar ya waktu itu? Kalau janji sih janji mereka. Nah, ini kalian bebas ini dibayar nggak sama perusahaan? Kalau masalah dibayar atau tidaknya kami tidak tahu. Karena pada saat kami dibawa ke tepi pantai, terus naik ke mobil itu tidak pernah lihat namanya uang. Ya selama itu tidak pernah kami lihat kalau ada uang tebusan, tidak pernah. Oke. Tapi ada informasi apakah perusahaan kalian membayar buat pembebasan? Kalau untuk informasinya dari perusahaan bilang duitnya masih safe sama mereka. Jadi belum dibayar? Belum dibayar. Oke, Nggak ada berarti pembayaran. tidak ada pembayaran. jadi kalian, menurut kalian kenapa kalian bisa dibebasin sama kelompok Abu Sayyaf? Nah, Kalau itu sih kami nggak tahu persis ya. Yang penting kami sudah bersyukur aja bisa kembali lagi. ke Sampai Indonesia. sekarang aja kami masih mikir, kami ini dibebaskan dengan cara apa? Itu Kok aja. bisa dibebaskan dengan cara apa? Itu kalian sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saat kalian kan saat di Sandra terus begitu mereka bilang saya mau minta tebusan gitu. Nah, harapan kalian tuh saat itu apa? Misalnya ya mudah-mudahan kita ditebus terus kita bebas atau Ya kayak begitu memang. Salah Ditebus satunya itu. memang. Pikiran pengennya kita mudah-mudahan cepat ditebus terus mudah-mudahan bebas. cepat ditebus, cepat pulang. Ini menarik karena pada saat itu ayah ya, Wawan Wawan. sempat bicara bahwa Bapak tidak mau ada Negosiasi. bukan, tidak mau ada Agresi militer. agresi militer. Jadi tidak mau ada penyelamatan dari militer. Gitu. Nah, kalian sendiri pernah tidak mengharapkan ada agresi militer untuk penyelamatan? Kalau untuk saya pribadi lebih baik nggak ada. Lebih baik tidak ada. Lebih baik tidak ada. Oke, kenapa lebih baik tidak ada? Emang semenakutkan apa di sana itu? Karena kalau ada sempat ada tembakan, otomatis mereka melawan. Berapa banyak di hutan itu? Ya mereka sih kira-kira 3 sampai 50 orang tapi senjata lengkap semua. Jadi kalau ada agresi militer pasti akan terjadi kekacauan di sana. Iya. Pasti. Pasti kami juga habis juga di Akan sana. ada korban gitu Iya. mungkin ya. Takutnya ada korban, jadi mereka waktu itu kita sempat juga dikejar-kejar sama tentara Filipina.
Filipina, mereka katakan ke kita pindah tempat ini bukan kita takut, tapi kita kasihan sama kalian. Kalau kita kontak senjata, nggak tahu apa yang terjadi. Jadi mending kita menghindar, karena kalau salah satu dari kalian meninggal, pasti kita tambah musuh lagi orang Indonesia. Oh, ada sempat kata-kata itu? Iya. Sempat. Kalau ada kata-kata itu artinya mereka sebenarnya tidak mau menculik orang Indonesia dong? Sebenarnya. Iya, sebenarnya mereka itu bukan target kami sebenarnya. Katanya sih begitu. Cuma karena udah terpaksa ya kami ambil. Katanya sih begitu. Ya, karena kalau itu terjadi artinya dari Indonesia sendiri ikut perang juga Iya. gitu, melawan mereka. Itu yang gitu. mereka Dan itu takut. belum- tidak Makanya belum mereka terjadi. lindungi kami terus di sana 10 orang. Nggak boleh ada yang ini. Pada saat adanya agresi militer dari Filipina, itu kalian sempat lihat atau cuma dengar doang? Enggak sempat lihat, cuma dengar aja. Sempat lihat, cuma dengar, sempat juga banyak juga mobil-mobil truk itu yang lewat kayak bunyi-bunyi bising mobil itu, mereka bilang itu tentara Askar Filipin Filipina, katanya. askar Filipina. Yang mau ini. Tapi tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Langsung dipindahkan? Langsung kita jalan, Kalau jalan tuh berapa lama ya? tergantung. Kadang 3 jam, 4 jam jalan menghindari tentara Filipina. Menghindari tentara Filipina. Dan itu di hutan ya? Dan itu dalam hutan. Dan sama sekali tidak ada pikiran untuk lari ya? Enggak ada sama sekali. Nah, oke. Pada saat dibebaskan katanya Anda dilepaskan saja di kota, suruh cari gubernur Zulu sendiri. Iya katanya, iya memang betul. Jadi tidak diantar pada saat Tidak itu. diantar. Jadi mobil masih jalan tapi pelan, lambat. Jadi kami suruh lompat. Jadi lompat, habis lompat terus cari rumah gubernur saja. Pesan mereka begitu. Jadi kalau mobil sudah lambat, kalian langsung lompat. Lompat cari rumah gubernur. Berarti mereka tidak mau stop intinya ya? Nggak mau. Enggak mau stop. Oke, nah itu pada saat Anda lompat, posisi rumah gubernurnya jauh? Nah, pas depan Depan pom bensin itu. depan Pertamina, pom bensin. Dekat? Iya, Dekat. Oh, jaraknya emang sudah dekat Iya, gitu. kami bertanya sama warga di situ bahwa di rumah gubernur di mana? Katanya di situ. Terus kami masuk, kami bilang sama gubernur kami dari Indonesia, sandera dari Abu Sayyaf. Dia persilakan kami masuk, dia kasih makan kami di situ. Dia memberikan pakaian kami. Dikasih makan, dikasih pakaian. Iya. Oh. Ini kan hari ke-5 kalian dibebaskan. Nah, tadi kan Renaldi bilang masih bingung kenapa sih bisa dibebas gitu. Sempat bertanya nggak sama pemerintah atau sama siapa, kita kok bebas kenapa? Kalau bertanya sampai saat ini sih belum Belum pernah bertanya. bertanya. Masih perasaannya masih lega aja itu udah bersyukur Iya, gitu ya. Syukur sekali sih. Sebenarnya tuh gara-gara aku loh. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aku sebenarnya gara-gara aku Mas. Hah? Ya sudahlah, nanti aku kasih ayam goreng gitu. Kan ada bahasa Melayu Mas. Jadi dibebasin? Nego itu gara-gara aku. Luar biasa kamu ya? Iya, aku Mas terima kasih sama aku nanti ya. Iya, iya, iya. Kenapa kamu nggak ditembak di tempat aja pada saat itu? Daripada mereka bingung Mas. Tapi pertanyaannya bener, kalian nggak pingin bertanya gitu? Maksudnya kok bisa dibebaskan? Atau belum sempat bertanya. Kalau untuk saya sih, ya yang penting udah bebas aja lah, udah puji Tuhan banget lah. Udah bebas aja syukur ya? Bersyukur bebas aja, udah bersyukur banget gitu. Ya. Nah, pada saat kalian disandera di situ, apakah kalian total sanderanya atau ada sandera dari negara lain? Tidak. Cuma Kita aja 10. 10 orang aja. Cuman dari Indonesia 10 orang lain, tidak ada Tidak. sandera dari orang lain. Berarti yang Kanada dan sebagainya itu hanya dengar-dengar dari mereka bilang Dari ya? mereka aja. Ya. Oke, baik. Nah, terus kalian bertemu dengan gubernur Zulu pada saat itu. Dari dia menerangkan kenapa ada pembebasan dan sebagainya atau diam Tidak saja? ada juga. Katanya kalian diinterogasi juga tentang Abu Sayyaf. Bukan diinterogasi, cuma ditanya-tanya aja. Kalian di sana bagaimana? Keadaannya bagaimana? Sehat apa enggak? Di sana dikasih makan apa? Kayak begitu-begitu juga. Oke. Ditanya tentang siapa mereka, kenalin wajahnya dan sebagainya? Ditanya tapi ya memang kita nggak pernah lihat wajahnya, mau bilang kayak bagaimana. Memang tidak pernah lihat wajahnya. Ini setelah kalian bebas, kalian masih kerja aktivitas seperti biasa lagi atau istirahat dulu? Lagi Sementara posisi dulu. istirahat ini. Posisi trauma nggak sih? Trauma sih iya, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai berkurang. Mulai berkurang. Setelah berkumpul sama Takut keluarga nggak lagi. kalau misalnya untuk nyebrang lagi untuk melewati Nah itu dia, maksudnya masih bekerja di laut juga nggak? Masih. Masih, profesi sebagai pelot masih. Masih? Masih. Nggak takut, nggak trauma? Enggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Tapi kita nanya traumanya jangan sama dia gitu. Sama Kita nanya siapa? traumanya sama orang tuanya harusnya.
Oh iya sama ya, orang tua sama yang lebih istrinya. khawatir ya. Iya. Coba ya. Nanti aja kita tanya, nanti, nanti oke. aja, nanti aja kita tanya. Karena kalau saya jadi orang tuanya sih saya nggak usah main-main air lagi kamu. Gak usah main-main. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.